Kami dari kelompok 1 dari tugas mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu. Kami akan mengajak kalian untuk melihat dan belajar tentang biomonitoring eceng gondok. Ikutin terus ya. Jadi kita udah sampai di sungainya. Jadi di sini ada tanaman eceng gondok. Mari kita lihat. Pengertian biomonitoring, suatu teknik penggunaan respon makhluk hidup secara sistematis untuk mengevaluasi perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Biomonitoring menggunakan pengetahuan tentang ekosistem dengan berbagai dinamikanya untuk memantau berbagai langkah pengendalian lingkungan. Apa itu eceng gondok? Eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini mempunyai daun yang tipis dan agak lebar. Bentuk daun yang demikian berguna untuk mempercepat penguapan. Selain itu, eceng gondok memiliki tangkai daun yang menggelembung dan berongga. Rongga udara berguna untuk menyimpan cadangan udara dan mencegah tumbuhan ini tenggelam. Dengan demikian, eceng gondok tetap mendapat cahaya matahari untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Eceng gondok biasanya tumbuh di kolam dangkal, rawa, lahan yang basah, aliran air yang lambat, danau, dan sungai yang arus airnya cukup tenang. Penyebab eceng gondok tumbuh dengan pesat. Yang pertama, pemakaian pupuk yang berlebihan pada pertanian yang terbawa oleh air hujan menuju sungai dan membuat tanaman eceng gondok tumbuh dengan subur. Biasanya terjadi karena proses eutrofikasi atau penyuburan air sungai oleh limbah pupuk tersebut sehingga eceng gondok mendapatkan banyak nutrisi. Itulah yang menyebabkan eceng gondok tumbuh dengan pesat. Yang kedua, limbah pemukiman atau limbah rumah tangga. Limbah tersebut menjadi salah satu penyebab pencemaran air, yaitu penggunaan deterjen yang berlebihan merangsang pertumbuhan eceng gondok. Dampak positif yang pertama, manfaat bagi kesehatan yaitu beberapa penyakit dapat disembuhkan dengan tanaman eceng gondok seperti sembelit, panas dalam, alergi, dan mengatasi bisul. Yang kedua, sebagai bahan pupuk organik yaitu asam humat yang terkandung dalam eceng gondok dapat menghasilkan senyawa fitohara yang berfungsi sebagai zat yang mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, pembersihan polutan logam berat. Dalam 24 jam, eceng gondok dapat menyerap logam kadmium atau Cd, merkuri, Hg, dan nikel N1. Yang keempat, sebagai bahan pembuatan biogas. Dan yang terakhir, bahan pengganti pembuatan kertas. Dampak negatif. 1. Menurunkan kadar oksigen dan cahaya dalam air eceng gondok. Memiliki tingkat perkembangan yang sangat pesat dan sulit dikendalikan, sehingga menyebabkan daerah perairan tertutup oleh eceng gondok yang tumbuh di permukaan air, mengakibatkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam air menjadi berkurang dan kelarutan oksigen dalam air pun menjadi berkurang, sehingga dapat mengganggu ekosistem air. Fenomena ini disebut dengan dissolved oksigen. 2. Mempercepat pendangkalan sungai. Eceng gondok dapat merusak lingkungan di sekitar perairan.
karena eceng gondok yang sudah mati akan tenggelam dan menumpuk di dasar perairan sehingga menyebabkan pendangkalan pada dasar air sungai. 3. Mengurangi keindahan perairan. Meskipun tumbuhan eceng gondok memiliki bunga yang cukup indah, keberadaannya yang cukup banyak dapat mengganggu keindahan perairan. Solusi masalah eceng gondok. Yang pertama, penggunaan herbisida, yaitu penggunaan senyawa atau material yang disebarkan untuk menekan atau memberantas gulma. Yang kedua, pengambilan eceng gondok secara langsung. 3. Memanfaatkan eceng gondok melalui pengolahan tertentu menjadi produk yang bernilai ekonomi. 4. Memanfaatkan predator alami eceng gondok, yaitu ikan grass carp atau ikan pemakan rumput, untuk membantu memulihkan keseimbangan ekosistem air. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai masker ya.